kewajibannya Indonesia terhadap Amerika tuh ada sekitar 200 lebih. 200 Tulisannya tuh perusahaan. Indonesia Oke. Shell, Indonesia Shell, Indonesia harus begini, begini, Iya, begini, iya, begini, begini. Banyak. Nah Amerika tuh jumlahnya mungkin lebih kurang dari 10 lah. Kurang dari Kurang 10? dari 10. Seingat saya, nanti Oke, saya cek oke. lagi gitu Iya, loh. iya. Artinya maksudnya kalau kita lihat di sini bahwa masyarakat tuh kan udah mulai jeli melihat, wah ini agreement ini mesti hati-hati nih. Artinya tetap ada yang kita harus lakukan, tetapi yang tadi dibilang Mas Momo betul, ada komitmen-komitmen seperti kita misalnya harus membeli Boeing, Betul. energi Iya. investasi ke energi terbarukan yang ada di Amerika. Lalu kita juga harus mensupply mineral kritis, which is mineral kritis itu memang Amerika sangat butuh mengenai hal itu. Nah ini yang makanya dilematis ini yang kita terus harus hati-hati dan berhitung. Dan ya kalau kita lihat walaupun ada putusan Mahkamah Agung yang mendadak, agak lucu memang baru kita tanda tangan langsung ada putusan Mahkamah Agung. Nggak jauh lagi, 2 hari lagi ya? Nggak jauh lagi ya kan. Saya nggak tahu apakah waktu itu bisa diperhitungkan bahwa akan ada putusan MA-nya nih gitu kan, Supreme Court-nya. Betul. Tetapi ini sudah terjadi, tetapi menurut saya ini momentum bolanya Indonesia bisa renegotiate lagi nih untuk yang tadi lah. Artinya dengan pembelian-pembelian yang kita komitmen. Belum kalau saya cerita lagi komitmen di Board of Peace gitu ya. Nah, itu kan kita ada investment atau kita ada kontribusi ke sana juga gitu loh. Tapi kemungkinan dari Amerika sendiri ada keterbukaan nggak sih untuk melakukan negosiasi tadi yang disebutkan? Saya lihat kalau tadi Trump itu tadi bereaksi ketika kalau negara ada yang keluar dari kemitraan ini. Ini dia, maka dia akan mengenakan biaya lisensi, akan dia tambah lagi, gitu loh. Dia sih menurut saya berani sekali, artinya jangankan Mahkamah Agung ya, United Nations aja juga bisa diterobos juga. Gitu. Artinya dia berani lah hati Trump ini. Nah ini yang makanya kita lihat bahwa kalau dilihat memang ini harus hati-hati tetap. Dan pasti Amerika akan membuka pintu renegosiasi ulang. Kenapa? Karena dia tahu posisinya ini kan agak lemah. Karena dengan Mahkamah Agung agak press dengan keputusan yang ada. Pasti banyak negara yang oke wait and see dan sebagainya. Buat Indonesia sendiri, kalau memang melihat kondisi seperti saat ini, langkah apa yang harus segera dilakukan? Kita akan mungkin segera meratifikasi perjanjian ini, atau mungkin sambil menunggu juga nih upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Donald Trump sendiri begitu, Prof? Bagus, ini bagus sekali pertanyaan. Jadi kalau menurut saya, karena kita ada masa tunggu ya, artinya ini kesempatan kita untuk mereview ulang, karena gejolak di masyarakat kan cukup tinggi. Artinya gejolak dalam artian masyarakat tuh mempertanyakan dan mengkritisi sebetulnya. Kenapa kewajibannya begitu banyak? Saya juga memahami dari sisi pemerintah, artinya ada baiknya karena produk-produk tujuan destinasi ekspor kita ke Amerika kan juga salah satu yang menjadi tujuan kita lah. Makanya kayak kelapa sawit, lalu ada kokoa, kopi dan sebagainya, itu kan sesuatu yang memang punya benefit buat sekian juta masyarakat Indonesia. Itu kita berkepentingan untuk 0% itu sebenarnya. Tapi saya udah bilang waktu ketika pada tanda tangan itu belum ada putusan Mahkamah Agung, saya bilang, wah ini kelihatannya akan dinamis dan akan terus bisa ada perubahan-perubahan nih, tidak mati. Karena Trump kan bergantung kondisi geopolitik. Saya ingat sekali saya di IDX beberapa kali dengan Pak Pras, itu kelihatannya berubah-ubah lagi. Nanti ada 32, 19, nanti naik lagi dan sebagainya. Artinya ini sangat dinamis sekali. Nah ini yang makanya kita harapkan di masa waktu tunggu ini, kalau saya ya bisa menyarankan kepada pemerintah, kan nanti akan dibentuk Board of Trade nih, hasil kesepakatan ini, Dewan Perdagangan. Menurut saya kesempatan ini untuk duduk bareng mereview ulang nih, merenegosiasi ulang tadi seperti Pak Momo bilang, mana yang menguntungkan untuk Indonesia dan benefit untuk Indonesia, mana yang tidak kita harus renegotiate. Menurut saya sesegera mungkin gitu. Misalnya seperti kewajiban-kewajiban, misalnya kita terlalu loss. Misalnya tanpa ada sertifikasi, tanpa ada tarif barrier sama sekali, benar-benar barang itu masuk dari Amerika ke Indonesia tanpa ada border sama sekali. Nah itu kita mungkin mesti review, ya kan. Memang dia tuh mencantumkan secara detail, tidak boleh ada hambatan apapun, betul-betul hambatan regulasi atau non regulasi yang bisa menghambat produk itu masuk gitu. Kita khawatirnya loss sehingga kan ada produk yang nggak halal atau produk yang tidak terinformasi ke masyarakat. Itu aja sih yang kita khawatirkan. Gitu. Harus menjaga market juga di dalam negeri. Betul. Terutama UMKM kita kan harus dijaga kan. Kemarin juga kan sempat dibilang sama Babe Haikal ya. Kita harus melindungi UMKM terlebih dahulu nih. Setuju. Sekarang kita balik lagi nih dari tarif resiprokal yang kemarin kan disebutkan ada 1.816 pos yang akhirnya dipotong kan. Sebagian besar itu datang dari sektor agribisnis. Ada kakao, ada beberapa produk lain lah dari produk pertanian. Nah sebenarnya untuk masuk ke ranah itu
seberapa menguntungkan ya buat Indonesia, berapa untuk bisa mendorong ekonomi kita gitu. Iya, artinya memang itu kan adalah produk-produk unggulan di kita ya. Artinya yang menjadi unggulan lah kelapa, CPO dan sebagainya. Apalagi terakhir kita masuk ke pasarnya Uni Eropa kan sejak adanya EU deforestation, saya pernah bahas juga di IDX itu kan agak terhambat. Nah, tetapi dengan adanya 0% ini memang sangat membantu masyarakat kita, ini benar-benar membantu untuk sektor agrikultur. Cuman kan ada banyak saran, artinya kalau ini dengan Amerika ini masih ada kendala lagi dengan ada negosiasi ulang ini, ya kita harus tetap melakukan diversifikasi itu pasti. Tetapi pasar ini menurut saya, kalau saya yang menyarankan, dengan Amerika tuh tetap harus berjalan, menurut saya, secara bilateral. Jadi reciprocal tax agreement ini, mungkin ada yang berpandangan, udah nggak usah gini-gini, enggak. Menurut saya ini tetap berjalan, karena ini cukup menguntungkan untuk Indonesia. Nah, sementara kan marketnya Amerika ke Indonesia selama ini memang katakanlah belum sampai mengganggu neraca dagang Indonesia, belum sampai. Akan tetapi kita harus hati-hati. Contohnya apa? Kemarin saya juga sempat diwawancara oleh beberapa media, ini yang masalah beras sama ayam. Kan beras ini kan akan diimport dari Amerika. Kita ada komitmen di agreement on reciprocal tax. Import beras dari Amerika itu terjadi sejak 5 tahun terakhir tuh nggak pernah. Nah, ini baru sekarang nih nanti kalau ini kejadian. Nah, berasnya itu juga beras khusus, bukan beras yang biasa. Makanya di situ ada klausul lah, artinya beras yang memang mungkin untuk segmen tertentu yang diimport. Nah, lalu apalagi importnya ayam. Ayam ini buat ibu-ibu mungkin ya kan, ayam ada bagian-bagian leg, breast, itu semua harus kompetisi nanti dengan ayamnya Amerika. Ya kita tahu lah Amerika kan rajanya ayam. Betul. Ya kan? Nah, itu yang kita mesti hati-hati lah menurut saya sih, tetap mesti kita melihat segala sisi gitu. Ya, ayam ini masalah ini. Itu dia. Pelaku usahanya sendiri, Prof, menurut Anda begitu ya, dengan adanya keputusan entah itu Supreme Court ataupun upaya-upaya perlawanan dilakukan oleh Donald Trump sendiri, apa yang perlu mereka siapkan? Strateginya di tahun 2026 ini kan masih panjang, ini baru awal begitu. Sementara kesepakatan ini pun kita juga belum bisa dikatakan final akhirnya begitu. Prof. Nah, ini apa ya? Apakah tetap kita business as usual saja kah atau kita harus ada inovasi baru misalnya? Ini kan kalau saya lihat sebelum keberangkatan Pak Presiden ke Amerika, dia mengundang pengusaha. Dia bagi 2 pertemuan. Satu yang mungkin pengusaha yang besarnya, yang kedua juga besar tapi lewat asosiasi di kediaman beliau. Benar. Nah kan, feeling saya itu pasti berkaitan dengan bagaimana Pak Presiden ingin menggandeng para pengusaha untuk sama-sama mendukung dan berkontribusi kepada negara. Ya kan, sebelum keberangkatan beliau ke Amerika. Dan pasti saya lihat hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha itu menjadi modal menurut saya. Dan stakeholders untuk bisa mengakselerasi bagaimana kondisi ekonomi kita ke depan. Sehingga paling tidak baiklah untuk ke depannya. Nah, akan tetapi betul tadi pelaku usaha pasti tidak akan berdiam. Makanya kita juga tetap menyarankan hilirisasi, lalu penguatan produk dalam negeri. Tadi sektor UMKM itu tetap diperkuat oleh pemerintah. Walaupun katakanlah reciprocal tax ini juga menjadi dasar untuk kita bernegosiasi dengan banyak pihak.